Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Hidayah, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Meli Delti, selaku fasilitator yang memfasilitasi kami sehingga bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Kepada Bapak Jam'an selaku pengajar praktik Kabupaten Jepara yang menaungi kami dan membimbing kami sehingga sampai ke modul 3.1 ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman CGP Angkatan 5 yang selalu menyupport kami sampai saat ini. Di sini tujuan wawancara yang akan saya laksanakan bertempat di SDN 2 Ngasem. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Aris, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Ngasem, yang akan bertukar pikiran dengan saya pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, minta waktunya sebentar ya Pak. Ya, selamat siang Bu Darul. Selamat siang. Ya, tujuan pada siang hari ini adalah mau bertukar pikiran Pak, wawancara tentang modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon Bapak berkenan memberikan waktunya ya. Siap. Nah, sebisanya saya akan bantu. iya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral di SD Panjenengan? Yang pertama terkait dengan dilema etika. Itu kan situasi istilahnya benar melawan benar. Iya. Kemudian ini merupakan suatu ketika mengambil keputusan itu akan mengalami sesuatu yang sangat sulit, sehingga perlu dipikirkan lebih matang lagi. Terus kemudian yang rujukan moral, ini benar melawan salah. Kalau di SD kami misalnya contoh rujukan dilema etika itu misalnya tentang disiplin waktu masuk sekolah. Yang mana di dalam aturan itu dijelaskan bahwa siswa masuk sekolah jam 7, sehingga banyak anak yang masih terlambat, sehingga ini termasuk dilema etika. Karena kalaupun misalnya kita menerapkan aturan yang ketat, setelah jam 7 pintu ditutup, anak tidak bisa masuk, itu akan menimbulkan efek yang lebih berat lagi di kemudian hari, sehingga anak tidak akan bisa mendapatkan pelajaran, tidak akan bisa mendapatkan ilmu, sehingga hal-hal semacam itu perlu dikaji lebih mendalam. Apakah siapa yang perlu ikut sertakan dalam pemecahan masalah terkait dengan itu, ya, sehingga kedepannya akan anak-anak lebih tertib lagi. Jadi di sini Bapak mengambil permasalahan yang dilema etika ya Pak? Iya, dilema etika. Nah, karena ini yang sering banyak anak yang terjadi. Dan selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu saya kira ada beberapa hal yang melatar belakangi itu. Yang pertama, tetap kita melibatkan si
bapak ibu guru atau wali kelasnya, Iya. kemudian yang kedua anaknya sendiri, kemudian yang ketiga orang tua, dan yang keempat itu mungkin aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Gitu. Jadi semuanya saling terkait ya, Pak? Terkait, sehingga nanti tidak menghasilkan keputusan yang gegabah, istilahnya seperti itu. Bagus sekali ya Pak. Jadi antara dari pihak keluarga, sekolah, anak, dan semua waktu sekolah saling membantu ya. Kita mencari solusi yang terbaik. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini, Pak? Ketika pada saat ada kasus seperti itu, saya kira anaknya ketika itu ditanya secara kenapa kok bisa terjadi sampai terlambat misalnya. Terus kemudian kalau diulangi lagi nanti berarti ada sesuatu hal berarti di dalam dirinya si anak itu. Berarti nanti ada tidak di saat itu juga, nanti ketika dijadwalkan dengan anaknya itu sendiri nanti dicari tahu permasalahannya, terus kemudian kita orang tua juga kita panggil, kemudian kita dudukkan jadi satu mungkin untuk membahas sehingga nanti di kemudian hari itu tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi sepemikiran ya Pak antara dari pihak sekolah dan pihak orang tua sama-sama memberikan solusi yang terbaik untuk anaknya tadi. Karena aturannya kan memang siswa masuk jam 7 sehingga sebelum jam 7 siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Terkait hal itu Pak, apakah ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya atau hal-hal yang menjadi yaitu ketika kita memberikan aturan yang ketat misalnya, kalau di SD kami itu nanti takutnya anak banyak tidak yang sekolah karena orang tuanya sendiri itu banyak sudah beraktivitas semuanya, sehingga itu nanti akan merugikan anak itu sendiri, sehingga kami tetap diselesaikan secara kekeluargaan ketika juga mengundang orang tua, kemudian anak didudukkan di situ, kita cari solusi bersama-sama. Jadi sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Mantap sekali ya Pak untuk jalan tantangan yang ada di sekolah Panjenengan ini. Dan terus apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal mungkin tentang penyelesaian kasus-kasus ini, terutama kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Saya kira kalau baru 1-2 kali misalnya kita selesaikan secara langsung, tapi kalau sudah berulang kali berarti nanti kita jadwalkan waktu yang tepat untuk membuat untuk mengambil keputusan itu, untuk mendiskusikan permasalahan itu sehingga baik orang tua, anak maupun guru itu bisa duduk bersama. Jadi ada jadwal tertentu. Dianalisis dulu ya Pak, masalahnya apa, kemudian siapa saja terkait di situ, kemudian pengambilan keputusannya relevan bagaimana, apakah itu uji legal atau termasuk atau tidak ya Pak ya. Ya bagus sekali. Apakah seseorang atau faktor yang dapat mempermudah membantu Anda dalam menyelesaikan kasus dilema ini Pak? Saya kira ada Pak. Yang pertama itu dari dewan guru atau dari wali kelas Pak. Terus yang kedua itu dari aturan atau tata tertib yang sudah kita tetapkan setiap tahunnya. Berarti setiap tahun membuat peraturan ya Pak? Ya, aturan kalau misalnya kalau misalnya aturan ini dianggap sudah tidak
sudah tidak relevan, berarti Ya. nanti kita perbarui lagi. Gitu. Kalau masih ya kita masih tetap gunakan. Gitu. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut, Pak, dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Dari kasus yang sering kita alami, termasuk tadi kasus anak terlambat sekolah, itu memang perlu pengambilan keputusan yang memang harus jeli. Artinya jangan sampai gegabah, anak misalnya terlambat disuruh pulang tanpa diberi tugas dan lain sebagainya, sehingga nanti di kemudian hari akan merugikan anak itu sendiri. Sehingga perlu kita secara menyelesaikan masalahnya itu dengan istilahnya dengan kasih sayang, dengan cara-cara yang halus, sehingga anak itu lebih menyentuh hatinya, sehingga di kemudian hari itu bisa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seperti itu. Kalau bisa saya ambil pelajaran itu demi menjaga kebersamaan, jadi kehati-hatian sekali ya Pak dalam mengambil keputusan ini. Karena serba sulit, Mbak. Artinya kalau kita menerapkan aturan yang ketat, maka siswa akan memberontak. Kemudian makanya itu gunakan. Nah, untuk siang kali ini mungkin saya cukupkan dulu, Pak. Lain waktu bisa kita sambung lagi. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya, sehingga Bapak bisa saya wawancarai pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bersama ada manfaatnya, Pak. Sama-sama. Dari saya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Pak. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.